Sebelum melakukan pembelajaran, kita akan terlebih dahulu repa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan masuk dalam pembelajaran. Namun sebelumnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak Bapak sekalian. Kita akan repa sebelum kita memulai pembelajaran. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang pengalaman hamba Tuhan Paulus dan Silas, yang ketika mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, ada orang yang tidak senang, ada orang yang terancam akan rugi oleh karena pemberitaan mereka, sehingga mereka dimasukkan dalam penjara, mereka dihukum. Namun apa yang terjadi ketika mereka di penjara sungguh di luar daripada dugaan semua orang, termasuk juga kepala penjara. Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Hari ini tema kita berbicara tentang kekuatan doa dan puji-pujian. Mungkin anak bapak sekalian merasa, wah, saya kan masih pelajar, saya kan masih siswa, belum ada yang bisa saya buat, peran apa yang bisa saya lakukan. Hari ini ingat, sebagai orang percaya, di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan, ketika kita percaya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan setiap identitas kita masing-masing itu memiliki kapasitas. Di dalam identitas itu sudah ada kapasitas yang Tuhan taruhkan, yang akan dirasakan oleh dunia, yang akan dirasakan oleh sekitar kita, yang akan kita rasakan juga, yang di dalamnya kita bisa berkarya. Maka sekalipun anak Bapak sebagai siswa-siswi dianggap sebagai anak oleh orang tua yang belum tahu apa-apa, hari ini dengar firman Tuhan bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, ada kekuatan Allah yang akan terjadi. Kekuatan doa dan puji-pujian itu berbicara tentang kesanggupan, itu berbicara tentang kemampuan, itu bicara tentang kebisaan dari sebuah permohonan, dari sebuah komunikasi dengan Tuhan yang disertai dengan nyanyi-nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Apa kekuatannya? Yang pertama adalah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang menaikkan puji-pujian, doa dan puji-pujian kita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kebenaran firman Tuhan berbicara tentang Paulus dan Silas yang sedang di dalam penjara. Bahkan mereka di penjara di paling tengah. Itu artinya apa? Tidak ada peluang mereka untuk keluar. Jauh dari pencahayaan. Mereka ada di tempat yang lembab. Bukan itu saja, mereka bukan hanya di penjara, tapi mereka dibelenggu. Namun lihat,
Apakah ketika mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, doa dan puji-pujian mereka bisa dibatasi? Tidak bisa. Belenggu tidak bisa membatasinya, penjara tidak bisa membatasinya. Walaupun mungkin mereka dari tempat mereka di dalam penjara, kalau mau keluar mungkin gak tahu berapa pintu yang harus dilewati, berapa gembok yang harus dibuka. Tetapi doa mereka tidak bisa dibatasi. Sekalipun mereka mungkin pada saat itu ada di bawah tanah penjaranya, gak tahu berapa tingkat ke atas, berapa lapis batu dan tanah di atasnya, tapi itu tidak membatasi. Artinya anak Bapak sekalian, identitas kita sebagai orang percaya ketika kita berdoa dan menaikkan pujian itu pasti tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan doa dan puji-pujian dapat menghadirkan kuasa Allah. Doa orang percaya, doa orang beriman, nyanyian dan puji-pujiannya dapat menghadirkan kuasa Allah. Kita lihat ketika Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian, itu didengar oleh orang-orang di sekitar mereka yang ada di dalam penjara. Apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukan sekedar gempa bumi, tapi dikatakan gempa bumi yang dahsyat pada ayat yang ke-26. Kita tidak bisa bayangkan dahsyatnya seperti apa. Apakah dahsyatnya seperti gempa bumi waktu tsunami atau yang lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat itu sesuatu yang dahsyat. Apakah hanya gempa bumi? Tidak. Ketika mereka sedang berdoa dan menaikkan puji-pujian, apa yang dikatakan dalam ayat 26 itu, penjara itu pun goyah. Dan ketika penjara itu goyah, kekuatan doa dan puji-pujian mereka membuat pintu-pintu penjara, belenggu-belenggu yang ditaruh di kaki, bahkan mungkin di tangan mereka, terbuka tanpa kunci. Ini di luar nalar manusia. Ini di luar logika manusia. Kita tahu gembok yang terkunci hanya bisa dibuka dengan kunci. Pintu yang terkunci hanya bisa dibuka dengan kunci. Namun dengan doa dan puji-pujian itu terbuka. Yakinlah anak Bapak, kapasitas itu ada pada kita semua. Ada pada anak Bapak sekalian. Sebagai orang percaya, ingat, Anda punya kapasitas doa dan puji-pujian yang dapat menghadirkan kuasa Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, di dalam segala keberadaanmu. Apa yang menjadi kemelut, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulanmu, ingat, berdoa dan menaikkan puji-pujianlah kepada Tuhan. Kamu akan melihat kuasa Tuhan. Yang ketiga, kekuatan doa dan puji-pujian mampu membuka jalan keselamatan. Orang-orang yang sedang berjalan pasti menuju neraka mampu akhirnya diselamatkan ketika ada doa dan puji-pujian. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Kepala penjara bukan orang yang percaya, namun dengan kehadiran kuasa Tuhan yang dihasilkan oleh doa dan puji-pujian mereka, kepala penjara memperoleh keselamatan. Kalau kita baca di dalam ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan demikian di sana. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka. Mereka di situ adalah Paulus dan Silas. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara akan selamat bukan saja dari hukuman, karena dianggap lalai menjaga penjara, menjaga tahanan, tapi kepala penjara juga akan selamat dari maut, dari neraka. Artinya mereka memperoleh keselamatan. Anak Bapak sekalian,
Inilah hidup kita sebagai orang percaya. Dengan identitas yang Tuhan sudah taruhkan, ada kapasitas yang luar biasa di dalamnya. Kita bersama harus memaksimalkannya. Pagi ini kita diajar berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu akan menghadirkan kuasa Allah. Itu akan membuka jalan keselamatan bagi orang di sekitar kita, bagi orang yang mau meresponinya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Repa pagi ini. Kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdoa dan memuji Tuhan senantiasa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.